seorang anak dengan emaknya. Nama anaknya si Malin. Hingga besar pun si Malin akhirnya memutuskan ingin pergi merantau. Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali mengubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Sedih kalau engkau pergi, mak tinggal sendiri, anakku. Jangan sedih ibu, karena itulah ibu. Malin ingin meminta restu sama ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu di sini. Tapi Malin mohon, izinkan anakmu ini pergi demi kebaikan kita berdua, Bu. Singkat cerita, si Malin di kota besar sukses hidup, luar biasa. Punya istri, yang cantik pula. Si Malin kini jadi orang kaya. Niatlah dia rindu pada rumah dengan kapal yang besar sekali. Ya. Si Malin pun hendaklah pulang kampung. Emak si Malin dari rumahnya dilihat ada kapal besar sekali. Sudah rindu dia pada anaknya. Di pelabuhan dilihatnya anaknya berdiri di atas kapal. Malin! Malin! Siapa kau? Aku tak kenal engkau. Malin! Ini emakmu, Malin! Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhenti berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Malin! Ini emakmu, Malin! Enyahlah kau pengemis. Kau bukan ibuku. Mengaku-ngaku saja kau. Teganya engkau, Malin. Mentang-mentang kau sudah kaya raya, tak kau akui lagi emakmu, Malin. Begitu sedih hati si emak, tersiksa dirinya, berdoa dia kepada yang kuasa agar memberikan takdir kepada si Malin putranya. Begitu maknya berdoa, di langit tiba-tiba awan hitam datang mengepul, disertai angin topan. Angin berputar-putar mengangkat kapal si Malin. Kapalnya hancur lebur. Si Malin pun terlempar ke dalam laut. Ketika esoknya air laut pun surut, tubuh si Malin sudah berubah menjadi batu yang menggantung. Wah. Semoga teman-teman, teman semua, janganlah ditiru si Malin itu. Jadilah kalian anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dung dagadang dang trung. Wah, sahabat gimana nih aksi dongeng saya bareng pendongeng Pemto? Keren kan? Please say yes, please, please. Nah, buat mendongeng tentunya kita harus banyak referensi cerita, termasuk gaya penyampaian ceritanya. Oh, tadi kan kita udah nonton nih, bercerita atau mendongeng dari barang bekas. Ada lagi nih sahabat saya yang mendongeng sambil bernyanyi. Mereka adalah pasangan Kanya dan Zeng.
Menghibur anak-anak lewat dongeng menjadi pilihan pasangan suami istri Ahmad Sakaria dan Kanya Citasara sejak tahun 2018. Mereka berkeliling menyampaikan cerita-cerita rakyat Nusantara, mulai dari ujung Sumatera hingga tanah Papua. Dan bergaya ala dongeng musikal, pasangan yang juga menikah di tahun 2018 ini bercerita dengan diselingi alunan gitar dan nyanyian. Mereka pun sudah tampil di panggung Festival Dongeng Internasional Indonesia tahun 2020 dan Federation of Asian Storytellers di tahun 2021. Namun tak melulu di panggung hiburan, Kanya dan Zack juga berbagi cerita untuk anak-anak di tempat pengungsian. Di sebuah daerah di Jawa Barat, hiduplah seorang anak bernama Rarang. Rarang memiliki sahabat seekor ikan ajaib. Ikan ajaib ini adalah ikan mas yang bernama si Lengli. Rarang dan Lengli selalu bermain setiap hari di tepi danau. Tak lupa, Rarang juga membawa makanan kesukaan si Lengli, yaitu segenggam nasi. Rarang pun punya cara tersendiri untuk memanggil si Lengli dengan bernyanyi seperti ini. Hei Lengli, kemarilah kemari. Ku bawakan segenggam nasi untuk kau nikmati. Ku bawakan segenggam nasi untuk kau nikmati. Ini untukmu Lengli, kemarilah. Hingga Lengli tumbuh menjadi ikan yang besar dan juga sehat. Hingga pada suatu hari, Rarang masih ingin bermain lebih lama bersama Lengli. Ia pun memutuskan untuk membawa Lengli pulang ke rumah dengan membawanya dalam keranjang. Sementara itu, kakaknya si Sulung baru pulang bermain. Melihat ikan emas yang gemuk dan segar, ia pun langsung merasa lapar. Ia mengambil ikan itu dan meminta pada ibu untuk dibuatkan ikan goreng kesukaannya. Tak lama kemudian, Rarang pulang. La 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 la. Hah? Teman-teman, apakah kalian melihat di mana Lengli? Ibu, di mana Lengli? Kakak, apakah kamu melihat di mana ikanku yang tadi kuletakkan di dekat pintu? Ikanmu? Apakah ikan emas ini? Apa? Kakak memakannya? Oh, kakak tidak seharusnya mengambil yang bukan milik kakak. Itu adalah Lengli, sahabatku. Bagaimana ini? Maafkan aku, Rarang. Aku tidak tahu kalau ini adalah sahabatmu. Lalu Rarang pun mengubur duri-duri si Lengli di dekat danau tempat mereka biasa bermain sambil terus menangis. Keesokan harinya, Rarang kembali ke tempat itu dan betapa terkejutnya ia melihat dari situ tumbuh sebuah pohon ajaib yang besar. Dan dari dahan-dahannya tumbuh berbagai buah berupa makanan kesukaan Rarang seperti coklat, permen, gulali, manisan, dan banyak lagi. Rarang mencicipi satu dan lezat sekali. Ternyata itu adalah hadiah dari Lengli. Ia tidak ingin melihat sahabatnya terus-terusan menangis dan bersedih. Nah, maka dari itu sahabat, tidak boleh ya mengambil apa yang bukan milikmu. Nah, buat sahabat di rumah yang mau belajar bercerita, khususnya cerita rakyat, simak dulu nih penjelasan dari Kanya dan Zack. Gimana sih mengemasnya supaya pesan itu sampai dan anak-anak bisa mengerti dan menangkap gitu dan belajar dari cerita itu? Biasanya kami tidak menyelesaikan dongeng dengan sebuah kesimpulan pesan moral, tapi lebih kami buka diskusi dengan anak. Kami ajak diskusi mengenai karakternya seperti apa, kejadian yang terjadi seperti apa, sehingga kami juga bisa mengetahui seberapa jauh penangkapan anak terhadap cerita. Karena kan untuk jenjang usia yang berbeda, maka penangkapan pun akan berbeda kan. Lalu yang kedua, sebenarnya juga nggak semua cerita rakyat itu bisa diceritakan mentah-mentah
mentah-mentah pada anak-anak. Ya. Karena kan kita menyesuaikan juga untuk usia anak yang lebih kecil. Mungkin kita perlu memperhatikan misalnya ada unsur kekerasan Ya. atau unsur sifat-sifat negatif yang seperti Atau jahat. intrik-intrik tadi marah, dendam, dan Ya, seperti itu yang terlalu ekstrim ya. Itu bisa kita pilih cerita rakyat yang mungkin pesannya lebih general atau kita perhalus detil-detilnya Iya, iya. tanpa mengubah alur cerita utama tentunya. Nah, karena Kanya sama Zack ini kan hafal beberapa kan, banyak ya. Gimana kalau pagi ini, sahabat di rumah kita kasih challenge buat mereka ya. Aduh, challenge. Tebak Oke. gambar, tebak Oke. cerita rakyat apa dan asal daerahnya. Siap? Siap. Oke. Tugasnya dikasih clue-clue yang mendekati dengan cerita rakyat tersebut Oke. ya. Siap, Oke, siap. siap. Siap ya? Siap. Insya Allah. Oke, kita mulai. Ini Ya. dia gambar yang pertama. Oke. Nah, ini dia gambar ikan. Waduh, kira-kira cerita rakyat apa nih judulnya Ikan. ya? Oke. Ada beberapa yang terlintas di kepala. Oke, asal daerahnya perlu clue lagi nih, perlu clue lagi. Oke, boleh kalau ada Boleh ya? kedua. Boleh. Oke, ini dia clue yang kedua. Nih, danau. Danau. Wow. Tuh, kira-kira ikan dan danau. Kak Zek udah ada Oke, kepikiran belum? udah ada sebenarnya. Udah? Sama kayak lengli sih, lengli kan danau dan ikan. Mirip Wah, ya. Tapi ini bukan lengli, Kak. Wah, apa nih? Ini kalau nggak salah cerita asal muasal Danau Toba. Waduh, oke. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Bener ya? Udah yakin ya? Yakin. Oh, dipikir-pikir lagi? Wah, kaya banget ya. Waduh. Kita lihat apakah betul? Oke. Betul! Luar biasa. Nah, satu siapa tahu keberuntungan. Oh, Nah, iya. kita tes lagi, oke? Udah siap? Siap. Ini dia gambar berikutnya. Nih gambar beras. Oke, beras. Wah, Beras. banyak tuh ya cerita rakyat yang numbuk-numbuk gitu ya. Iya, padi iya, ya. ada beras Yang ya. numbuk padi ya. Oke, udah kepikiran? Udah. Udah, perlu lagi clue? Boleh, Ini dia. meyakinkan, lebih meyakinkan. Clue yang berikutnya. Oh, Waduh, oke. ini ada bidadari. Langsung kepikir sih Oh, ini. langsung. Apa langsung. apakahnya? Jawabannya? Karena sesuai dengan gambarnya ini pasti cerita Jakatarup Jakatarup. dan 7 bidadari. Wah, dari. Dari Jawa Tengah. Apakah betul? Kita lihat. Betul. Wow. Cerita sedikit dong soal ini. Ini cerita rakyatnya seperti apa sih? Jadi Jakatarup adalah seorang pemuda yang tak sengaja melihat 7 bidadari sedang mandi. Lalu dengan sengaja ia mengambil sebuah selendang dari seorang bidadari itu dan akibatnya salah seorang bidadari tidak bisa bisa kembali naik ke ke kahyangan. Lalu mereka pun menikah dan bidadari ini bernama Nawang Wulan. Ia menggunakan keajaiban sihirnya untuk Ya. memasak nasi. Tapi syaratnya Jakatarup tidak boleh bertanya bagaimana cara ia memasak nasi. Tapi Jakatarup yang penasaran lalu melihat diam-diam dan sihir si bidadari itu pun hilang. Dan akhirnya ketahuan juga bahwa Jakatarup yang mengambil Mencuri. selendangnya. Ya. Seperti Wow, itu. itu dia tuh. Semakin kaya ya kita dengan pengetahuan-pengetahuan cerita rakyat. Nah, masih lagi? Boleh? Satu lagi ya? Boleh dong. Satu lagi ya. Kita lihat ini. Clue yang berikutnya. Nih ada bersaudara. 1, 2, 3, 4. 4 bersaudara ya. Oke. Wah, banyak ya cerita-cerita yang bersaudara. Banyak Bersaudara tuh bersaudara banyak ya. kakak beradik. Kakak beradik. Ya, tapi yang jelas bukan bawang merah, bawang putih ya. Ada Itu cuma cuma- 2 soalnya. Ini ada 4. Clue berikutnya ini dia. Pura. Pura. Yeah. Nah, apa nih? Ini kalau lihat dari pura berarti dari Dari Bali. 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 Ya kan asal daerahnya. Cerita rakyatnya judulnya apa nih? Judulnya adalah Ya. bareng-bareng Putri Ayu. Waduh, Putri Ayu, apakah betul? Kayak tahu banget ya. Kita lihat ya. Apakah betul? Betul! Luar biasa. Wah, seru banget ya informasi dan pengetahuan dari sahabat saya tadi. Sahabat di rumah, ingat loh, jangan lupa untuk terus bercerita ke anak, adik, atau saudara lainnya. Semakin fasih. Nah, kalau tadi di awal kita mereview mainan, sekarang gimana kalau kita bikin mainan dari barang-barang yang ada di sekitar kita? Kira-kira dari apa aja ya? Penasaran? Satu lagi ya.
sahabat, saya sudah menyiapkan pola yang sudah saya potong, nanti akan jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah pola yang sudah saya potong tadi.